بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أغلق الكتب يا أخوان. ما هو الشذوذ؟ Nah, seorang rawi yang thiqah menyelisihi orang yang lebih thiqah darinya. Sahih. Saif, ma huwa syudud? Ahsant. Ini ta'rif lebih ashmal. أي يخالف المقبول بمن هو أرجح منه أو بمن هو أولى منه، كمًا وكيفًا أو كمًا أو كيفًا. Maqbul menyelisihi yang lebih rajih, yang lebih kuat. Apakah dari sisi al-kam, yakni jumlah al-adad, ya, atau dari sisi kaif, al-withaqah, lebih thiqah daripada perawi yang makbul itu tadi. Kita mengatakan makbul dan tidak mengatakan thiqah karena al-makbul lebih syamil, mencakup perawi yang hasan hadis dengan yang thiqah. Sebab ta'rifus syudzuz juga meliputi perawi yang hasan, dan dinamakan suatu itu syudzuz karena asal hukum riwayatnya diterima, sedangkan perawi yang dihasankan hadisnya termasuk asal hukum hadisnya diterima. Namun karena menyelisihi perawi yang lebih kuat dari sisi kethiqahannya atau dari sisi jumlahnya, sehingga ditolak riwayat perawi yang asalnya diterima. Sebab yang namanya thiqah qad yukhti, terkadang dia salah. Minal bashar, manusia, yukhti wa yusib mahma kanat manzilatuhu, bagaimanapun tingginya kedudukannya. Nah, baik ya ikhwan, maka definisi ini diterapkan kepada seluruh riwayat, sehingga kita mendapati di sana banyak di kalangan para ulama menghukumi sekian banyak dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqat ditolak disebabkan karena menyelisihi. Dan perlu antum ketahui di sini bahwa yang dimaksud dengan menyelisihi bukan menyelisihi dari sisi kontradiksi dalam hal makna. Bukan itu yang dimaksud. Seperti misalnya Kalau seorang perawi mengatakan ya, meriwayatkan dengan ya, yang lain mengatakan tidak,
Bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini dengan menyelisihi, yaitu tatkala seorang perawi yang makbul meriwayatkan satu riwayat yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh yang lebih rajih darinya. Dalam hal dia menambah, mungkin dia menambah lafaz yang lafaz ini tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih kuat darinya, dan itu sudah dihukumi mukhalafah. Itu dianggap sebagai mukhalafah, menyelisihi. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Mushir, hadis dalam riwayat Imam Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu." Apabila seekor anjing menjilat salah satu bejana dari kalian, falyuriqhu, hendaklah dia melakukan al-iraqah. Falyuriqhu artinya apa? Air yang ada dalam bejana itu harus dibuang. Lafaz ini bersendiri Ali bin Mushir dalam meriwayatkannya, yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya dari kalangan aqran Ali bin Mushir, sahabat-sahabatnya Ali bin Mushir. Disebabkan karena Ali bin Mushir menambah lafaz, kullu yaskutun ya ikhwan. Mahmud, Ibtaidun, ambil itu alat-alatnya itu, ambil itu. Nah, baik. Ali bin Mushir menambah satu lafaz yang tidak ditambah oleh perawi yang lainnya, yaitu lafaz falyuriqhu, yang artinya ditumpahkan air yang ada dalam bejana tersebut. Padahal kalau kita melihat dari sisi makna tidak bertentangan dengan riwayat para ulama yang lainnya, sekedar menambah, iya kan? Yang lain hanya menyebutkan idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum famadha ya ikhwan falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Itu yang mereka riwayatkan. Hendaklah mereka mencucinya 7 kali, salah satu dengan tanah. Mereka tidak menyebutkan lafaz dan hendaklah mereka membuang air yang ada di dalamnya. Padahal kalau dilihat tidak ada pertentangan. Yang ini hanya menambah lafaz. Dalam keadaan seperti itu pun para ulama menghukumi riwayatnya Ali bin Mushir syadz, hadis yang syadz. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-mukhalafah adalah sekedar menambah. Nah, apakah maknanya bertentangan atau tidak? Maka dari sini pula lah para ulama menghukumi syadz hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah ketika meriwayatkan tentang tahrikus sababah, menggerak-gerakkan jari. Sedemikian banyak dari kalangan para ulama yang menyelisihinya. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, ini berkenan tentang hadis asyadz. Kita lanjutkan, dan telah kita sebutkan contoh pada pertemuan yang lalu, hadis Abdullah bin Zaid, di mana kita melihat riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala adalah riwayat yang syadzah, yang mengatakan bahwa diambil air yang baru untuk kedua telinga.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal illatul qadihatu. Adapun illah yang merusak, yakni merusak kesahihan satu hadis. Ayatabayyana ba'dal bahthi fil hadithi sababun yaqdahu fi qabulihi. Yang dimaksud dengan illah qadihah yaitu nampak dan jelas setelah dilakukan pembahasan dalam satu hadis, maka muncullah sebab yang merusak yaqdah fi qabulihi, untuk diterimanya suatu hadis. Jadi kalau dilihat secara zahir hadisnya sahih, seakan-akan tidak ada illah sama sekali, seakan-akan sempurna syarat-syarat hadis yang sahih, dari ittisalus sanad, thiqatur ruwat, kadzalika intifa'us syudzuz. Ya, tidak syadz. Lalu bagaimana kita mengetahui hadis itu mu'all atau tidak? Maka tentunya ilmu ta'lilul ahadits untuk mengetahui penyakit-penyakit yang tersembunyi dalam satu hadis, ini merupakan ilmu yang tidak semua dari kalangan ahlul hadis bisa mengetahui hal tersebut. Namun sebagian mereka saja yang sudah memiliki khibrah, pengalaman, mumarasah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Perkataan beliau di sini ketika beliau mengatakan ayyatabayyana ba'dal bahthi fil hadis sababun, yaitu nampak setelah dibahas dalam suatu hadis sebab yang merusak untuk diterimanya hadis itu. Kapan diketahui penyakit tersebut? Setelah dibahas. Setelah dibahas. Nah, di sini menunjukkan bahwa illah yang dimaksud di sini adalah illatun khafiyatun. Illah yang tersembunyi. Ibaratnya seperti penyakit dalam atau penyakit tertentu yang tidak bisa diketahui jenis penyakit itu kecuali siapa, ikhwan? Spesialis. Kalau dokter umum nggak tahu. Dokter umum memeriksa penyakit itu, ya, maka dia hanya sekedar memperkirakan, ya, dugaan, hipotesa, dan tidak bisa memastikan. Atau mungkin dia tidak mengetahui, sama sekali saya belum pernah mendapatkan jenis penyakit yang seperti ini. Silahkan kamu menemui dokter spesialis saraf misalnya. Silahkan kamu menemui dokter spesialis penyakit dalam. Nah, para dokter spesialis inilah kedudukannya seperti para ulama yang mengetahui ilmu illahi. Ya, oleh karena itu para ulama menggambarkan dan memisalkan para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu ilal, mereka itu seperti sayrafi yang bisa membedakan antara uang palsu dan uang asli. Sekedar diberikan pada dia, dia hanya melihat, oh ini uang palsu, palsu ini. Kata pemilik uang itu, dari mana kamu tahu itu uang palsu? Saya baru dikasih oleh si fulan. Ini palsu. Oke, tolong jelaskan. Oh, saya nggak bisa jelaskan. Sekarang saya nggak bisa jelaskan, tapi coba saya akan buktikan pada orang yang punya ilmu seperti yang saya miliki. Dia juga akan mengatakan uang ini palsu. Nampak? Ya, terkadang seorang susah untuk menjelaskan pada orang lain, tapi dia yakin itu adalah uang palsu. Begitulah keadaan seorang yang memiliki ilmu ilal. Dia mengetahui penyakitnya, tapi terkadang sulit untuk mengungkapkan pada orang yang ada di hadapannya ini.
Sehingga sebagian mereka mengatakan bahwa ilmu ilal ini keadaannya seperti perdukunan, kahana indal awam. Orang-orang awam menganggap ini ilmu sihir, ilmu dukun. Kok bisa tahu? Ya memang begitu. Itulah keahlian mereka. Nah, sesuatu yang kalau dikerjakan secara mumarasah itu akan berbeda dan dia akan menjadi spesialis daripada orang yang tidak demikian. Ya, contoh saja, penjual martabak. Ya, kita jauh sedikit. Nah, penjual martabak. Coba antum lihat cara membuat dia. Ya, ketika dia membuat martabak, cepatnya, subhanallah. Ya, ketika dia melebarkan tepungnya itu yang sudah ditajin, tak tak tak. Masya Allah ya, langsung melebar. Gimana ini? Ya, itulah khibrah. Coba antum sendiri bisa nggak? Wah, kesulitan. Ya, mungkin akan bocor di tengah, terus nggak bisa. Nah, orang yang sudah terbiasa menghitung uang, dia cuma nih, ambil uang itu. Ya, saya tahu jumlahnya sekian. Tahu dia. Kita gimana? Pakai ilmu apa dia? Nah, iya kan? Ada yang cuma melihat gini. Ya, pas. Dan tidak kurang, 1 lembar pun ya pas. Subhanallah, ajib. Ya. Yang tidak bisa, orang awam, orang yang tidak menekuni ilmu itu tidak bisa. Begitulah ilmu ilal ya akhwan. Makanya tidak sembarang orang-orang yang menggeluti ilmu ini, tidak semua dari kalangan para ulama. Mereka yang mutakhassisun. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang mengetahui ilmu ini. Nah, salah satu cara untuk mengetahui penyakit yang terdapat dalam satu hadis adalah dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Inilah yang disebutkan oleh Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan al-hadithu atau al-babu idza lam tujma' turuquhu lam tatabayyan illatuhu. Satu hadis ataukah satu bab, satu permasalahan, apabila tidak dikumpulkan seluruh jalannya, tidak akan nampak penyakit hadis itu. Kalau tidak dikumpulkan seluruh jalannya, maka tidak akan nampak penyakit hadis itu. Bagaimana kita mengetahui penyakit yang terdapat dalam satu hadis? Bijam'it turuq was-sabr. Dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut. Dari situ kita akan mendapati penyakit yang terdapat dalam satu hadis. Itulah yang disebut dengan ilmu takhrij. Takhrijul ahadits, yaitu mengetahui dan mencari jalan-jalan hadis tersebut agar diketahui makhrajul hadis, tempat keluarnya hadis itu dari mana. Apabila sudah diketahui dari si fulan, maka dari situ akan nampak bagi kita sebab kelemahan yang terjadi dalam suatu hadis apabila hadis itu mu'al. Ya. Antum ya ikhwan. Nah, jadi yang dimaksud dengan illah yaitu penyakit yang tersembunyi. Adapun kalau penyakitnya itu nampak jelas, maka itu bukan illah namanya, bukan mu'al. Antum. Ada penyakit-penyakit yang jelas. Kalau dalam kedokteran ya seperti flu, iya kan? Atau yang lainnya. Nampak sekali. Enggak perlu pergi ke spesialis. Nah, tapi ada penyakit-penyakit yang tersembunyi yang harus dengan penelitian yang detail. Dari situ akan diketahui jenis penyakit tersebut. Maka demikian pula ilmu hadis. Maka al-illah yang dimaksud adalah illatun khafiyatun
taqdahu fi sihhatil hadits ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minha. Yaitu penyakit yang tersembunyi yang merusak hadis tersebut, padahal zahirnya hadis ini selamat dari penyakit. Zahirnya itu. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat kelemahan. Bi ayatabayyana annahu munqati', yaitu dengan diketahui secara jelas bahwa hadis itu ternyata munqati', terputus. Au mauqufun, ataukah dia mauquf, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au anna rawiya fasiqun, ataukah seorang perawi itu fasik. Au sayyi'ul hifdzi, ataukah perawi itu buruk hafalannya. Au mubtadi'un, ataukah dia seorang ahlul bid'ah. Wal haditsu yuqawwi bid'atah, sedangkan hadis yang diriwayatkan itu menguatkan bid'ahnya. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Insyaallah taala pada babnya akan kita jelaskan. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Fala yuhkamu lil hadithi bi sihhati hina idzi, maka tidaklah dihukumi hadis itu sebagai hadis yang sahih pada waktu itu atau pada saat diketahui penyakitnya, li'adami salamatihi minal illatil qadihah, disebabkan karena tidak selamatnya dia dari illah yang merusak hadis. Nah, dan apa yang disebutkan di sini semuanya, apakah itu inqita' ataukah dia mauquf, ataukah perawi tersebut sayyi'ul hifdz dan seterusnya, itu dengan syarat bahwa itu nanti diketahui setelah bahas, setelah dibahas, yang mana illah tersebut khafiyah, tersembunyi. Naam. Misaluhu, permisalannya, hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seorang yang haid dan demikian pula junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an Al-Karim. Hadis ini itu di Jami' At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang fikihnya menunjukkan tidak diperbolehkannya wanita haid, demikian pula yang dalam keadaan junub untuk membaca satu pun ayat dari Al-Quran Al-Karim. Membaca tidak diperbolehkan, bukan dalam hal menyentuh, ini membaca. Nah, kalau hadis ini sahih, maka hadis ini nas yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang untuk membaca sedikit pun dari Al-Quran Al-Karim, kecuali apabila dia dalam tatkala dia dalam keadaan junub ataukah haid. Waqad rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, yang bisa tuliskan jalannya. Abu Ahmad, coba. In pohon sanad. Hadis riwayat Tirmidzi. Ali bin Hujr dan Hasan bin Arafah, dua orang. Lalu anu aja sanad, pohon-pohon dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ya akhi, dan dari samping, atas sana ke bawah sini. Bentar, jangan tulis dulu. Nah, sahabatnya Abdullah bin Umar. Kalau
Kalau dari atas mulai dari Abdullah bin Umar, sahabi. Nafi', bawahnya Nafi'. Musa bin Uqbah. Ismail bin Ayyash. Nah, sudah. Tirmidzi. Atau tidak apa-apa, teruskan. Ali bin Hujr. Lanjutkan sana terus. Ali bin Hujr dan Hasan bin Arafah. Nah. Baik. Ini jalan hadisnya. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Hujr dan Husain bin Arafah. Qala haddatsana Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'il haidu wal junub syai'an min al-Qur'an. Qala wa fil babi an Ali. Naam. Aina sahibut taqrib? Aina sahibut taqrib? Aina Abdul Qahar? Man akhar indahu kitab taqrib? Ma ahad? Miskin talibul ilm ma inda taqrib. نعم ما لكم طيب خير إن شاء الله. Di rumah ada takrib itu tapi ancur-ancuran. Ini sudah terlalu tua. Kalau dimasukkan sini mungkin hancur blur. Bukan lebur lagi, blur sudah. Nah, karena itu Allah musta'an. Taban. Khairan insyaallah. Anggap kita mengetahui riwayat ini thiqat. Baik, ayo thiqat. Thiqat. Insyaallah ada di sini ya thiqat. bin Arafah. Hasan bin Arafah. Haula thiqat. Terpenuhi syarat. Thiqat. Nah. Kemudian ittisal sanad. Nah. Terpenuhi. Ada musyudud. Nah. Tidak ada mukhalafah. Al-illah sekarang. Ada mul-illah. Ini yang tanda tanya. Secara zahir hadisnya sahih. Faqad rawahu Tirmidzi wa qala la na'rifuhu illa min hadits Ismail ibn Ayyash an Musa bin Uqbah. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadisnya Ismail bin Ayyash dari Musa bin Uqbah. Nah, di sini kata Tirmidzi qala Abu Isa hadits Ibnu Umar haditsun la na'rifu illa min hadits Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqra al-junub wal al-haid. Baik. Fa zahirul isnad as-sihhah. Zahir sanadnya sahih. Lakin u'illa akan tetapi terdapat illah. Bi anna riwayat Ismail anil Hijaziyyin dha'ifatun. Nah, bahwa Ismail bin Ayyash mungkin sudah pernah kita sebutkan ya kawan. Dia orang Syami. Sehingga dia ini ya, kalau dia meriwayatkan dari ahlul balad, dari negara sendiri, Masya Allah, thiqah. Paham tuh? Ismail bin Ayyash. Kalau dia meriwayatkan dari ahlul balad, thiqah.
Antum ya ikhwan. Tapi terjadi kelemahan tatkala dia meriwayatkan dari yang lain. Ahlul Iraq misalnya, atau orang-orang Hijaz, Ahlul Hijaz, dia meriwayatkan dari selain Ahlul Balad. Aduh, sangat lemah sekali. Bahkan dia selalu meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari selain orang Syam. Maka dari sini ya kawan, para ulama melemahkan riwayat ini disebabkan karena Ismail bin Ayyash apabila meriwayatkan dari selain Ahlul Balad, selain negaranya, dhaif, bahkan mungkar. Fahimtum? Nah, sekarang antum lihat di sini, Ismail bin Ayyash meriwayatkan hadis dari siapa? Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah orang Madinah, Hijaz, Madani. Dahulu As-Saudiyah namanya Hijaz, Makkah, Madinah, naam. Ya, Madani. Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari selain Ahlul Balad, Hijaziyin, dhaifah. Baik. Khudh mizan al-i'tidal. Al-mujallad al-awwal. Qala, kata Tirmidzi, wa sami'tu Muhammad ibn Ismail yaqul, inna Ismail ibn Ayyash yarwi an ahli al-Hijaz wa ahli al-Iraq ahadits manakir. Berkata Muhammad bin Ismail, yakni al-Imam al-Bukhari, bahwa sesungguhnya Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari Ahlul Hijaz dan Ahlul Iraq hadis-hadis mungkar. Ya, ka'annahu dha'afa riwayatahu anhum fima yanfaridu bih. Seakan-akan al-Imam al-Bukhari mendhaifkan riwayatnya apabila Ismail bin Ayyash bersendiri dalam meriwayatkan selain dari Ahlu Syam. Wa qala innama hadithu Ismail ibn Ayyash an ahli Syam. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya hanyalah yang sahih apabila Ismail bin Ayyash meriwayatkan hadisnya dari Ahlu Syam. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, Ismail bin Ayyash aslahu min Baqiyah. Ismail bin Ayyash masih lebih baik daripada Baqiyah, wa li Baqiyah ahadits manakir an istiqat. Walhasil Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah mentafsil riwayatnya Ismail bin Ayyash, membedakan riwayat Ismail bin Ayyash dari Syamiyun dan selain Syamiyun. Jika dia meriwayatkan dari Syamiyun, fahina idzin yakunu thiqah wal hadits yuqbal. Tapi kalau dari selain Syamiyun, maka dia ditolak riwayatnya. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Mizanul I'tidal, jilid 1, biografi nomor 923. Ini panjang, beliau sebutkan tentang Ismail bin Ayyash. Nah, Ismail bin Ayyash Abu Utbah Al-Ansi Al-Himsi, alim ahli Syam, alimnya penduduk Syam. Mata walam yukhallif mithlahu. Beliau meninggal dan tidak ada penggantinya yang semisalnya. Nah, Masya Allah, termasuk yang menyebarkan sunnah Ismail bin Ayyash. Baca biografinya ikhwan, banyak fawaid. Berkata Duhaim, huwa fi syamiyyin ghayah wa khullita 'anil madaniyin. Berkata Duhaim, riwayatnya kepada orang-orang Syam, Masya Allah,
ya, sangat thiqah. Akan tetapi dari orang-orang Madinah dia terjadi ikhtilaf. Nah, qala al-Bukhari idza haddatsa an ahli baladihi fa sahih wa idza haddatsa an ghairihim fa fihi nadhar. Apabila dia meriwayatkan dari penduduk negerinya sahih, apabila dari selain mereka maka fihi nadhar. Perkataan Bukhari fihi nadhar ini termasuk jarah yang keras yang menunjukkan mungkarnya hadis seseorang. Nah, قال عبد الله بن أحمد أردت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الطستي قال حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن. Abdullah bin Ahmad, anaknya Ahmad bin Hanbal, mengatakan aku menyampaikan kepada ayahku hadis yang diberitakan oleh Fadl bin Ziyad At-Tasti. Dia mengatakan telah memberitakan pada kami Ibnu Ayyash dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, marfu' bahwa Nabi SAW mengatakan haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Faqala Abi, berkata ayahku Ahmad bin Hanbal, hadza batil, hadis ini batil, yakni anna Ismail wahima, yaitu Ismail keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Nah, masih banyak lagi penjelasan tentang Ismail bin Ayyash. Walhasil, hadis ini antum lihat hadis yang mu'al. Baik, sehingga tidak bisa ditegakkan di atas hadis ini hukumnya. Lakin u'illa, nam, fadhahirul isnadi as-sihhatu, lakin u'illa bi anna riwayat Ismaila anil Hijaziyyin dha'ifah. Riwayatnya Ismail dari orang-orang Hijaz dhaif. Wa hadha minha, ini termasuk darinya. Musa bin Uqbah orang apa, ikhwan? Madinah. Wa alaihi fa huwa ghairu sahihin li'adami salamatihi min al-illatil qadihah. Maka dengan ini maka tidak sahih karena tidak selamat dari illah yang merusak hadis tersebut. Fa in kanatil illatu ghaira qadihatin, namun apabila illah, ya, ada penyakit tapi illahnya itu tidak merusak, illahnya tidak sampai merusak satu hadis, lam tumna min sihhatil hadis au husnihi, maka tidak tercegah atau tidak mencegah, lam tamna min sihhatil hadis au husnihi, maka tidak mencegah untuk disahihkannya suatu hadis atau dihasankan. Nah, jadi yang dimaksud dalam syarat sahih illah, adamul illah, tidak ada illah, yaitu illatun apa, ikhwan? Khafiyatun taqdahu fi sihhatil hadis ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minha. Itu definisinya. Illahnya tersembunyi dan illahnya harus merusak kesahihan hadis dalam keadaan secara zahir kelihatan selamat dari penyakit. Nah, namun kalau illah itu ternyata tidak merusak hadis, maka tidaklah mencegah untuk disahihkannya suatu hadis atau dilemahkan atau dihasankan. Nah, dan macam-macam illah yang tidak merusak suatu hadis. Misalnya terjadi perselisihan dalam seorang perawi, ya, ada seorang perawi yang diperselisihkan namanya. Ada yang mengatakan fulan bin fulan, ada yang mengatakan tidak, itu fulan bin fulan. Ada yang mengatakan tidak, itu fulan bin fulan yang lain. Ya, mereka berselisih terhadap seorang perawi. Siapakah yang sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini? Apakah fulan atau fulan? Misalnya
Mereka berselisih Amr bin Dinar, ya, yang meriwayatkan hadis itu, ataukah Abdullah bin Dinar. Ada satu hadis yang demikian. Berselisih para ulama, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Apakah Amr bin Dinar atau Abdullah bin Dinar? Nah, ini kan illah, ini illah sudah, ini penyakit. Nah, tapi illah yang seperti ini tidak merusak, ya, tidak merusak kesahihan suatu hadis. Nah, tidak merusak kesahihan suatu hadis. Kenapa? Karena dua-duanya thiqah. Abdullah bin Dinar thiqah, Amr bin Dinar thiqah. Paham ya ikhwan? Abdullah bin Dinar thiqah, Amr bin Dinar thiqah. Fal hadis haitsu madara dara ala thiqah. Maka hadis ini siapapun perawinya, terserah mau Abdullah bin Dinar, mau Amr bin Dinar, karepmu. Terserah, sudah. Iya kan? Kenapa? Dua-duanya thiqah, enggak jadi masalah, enggak usah bertengkar ya, kawan. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Terserah kamu mau tetapkan Amr atau Abdullah, terserah. Dua-duanya thiqah. Ini namanya illah yang tidak merusak. Illah yang tidak merusak kedudukan suatu hadis. Faham? Tapi kalau misalnya diperselisihkan siapa perawi itu, yang satunya thiqah, yang satunya dhaif. Nah, ini yang merusak ini. Ya. Ini yang merusak. Kalau misalnya diriwayatkan suatu hadis, berselisih, siapa yang meriwayatkan ini? Apakah fulan atau fulan? Yang satunya thiqah, yang satunya dhaif. Sementara kita belum menemukan jawaban, ya, siapakah perawi periwayat sebenarnya? Nah, dalam hal ini karena kita tidak menemukan jawabannya, maka kita tawakuf. Kalau kita tawakuf berarti sama menghukumi tawakuf itu dengan hadis dhaif. Disebabkan karena kita belum mendapatkan jawaban. Paham ya, ikhwan? Nah, seperti misalnya apa? Riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Tatkala beliau menyebutkan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Madza ikhwan? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'an. Al-ayah. Nah, hadis ini diperselisihkan tentang seorang perawi yang terdapat dalam sanad hadis itu. Antara Dawud bin Yazid al-Audi ataukah Abdullah bin Yazid al-Audi. Sementara perawi yang meriwayatkan hadis itu, dia hanya mengatakan, ya, kalau saya enggak salah ingat, haddatsana Ibnu Yazid al-Audi. Ibnu Yazid al-Audi ada dua. Dan yang lebih menyulitkan lagi, karena di atasnya gurunya dua-duanya pernah belajar dari guru itu. Daud bin Yazid, Abdullah bin Yazid, dua-duanya pernah belajar kepada guru yang meriwayatkan hadis ini. Sulit, ya, melihat dari sisi guru. Lihat dari sisi murid. Subhanallah, murid ini pernah belajar dari keduanya. Pernah belajar ke Daud bin Yazid, pernah belajar ke Abdullah bin Yazid. Subhanallah, sulit. Mau dilihat gurunya sama, muridnya juga sama. Lalu siapa ini Ibnu Yazid ini siapa? Padahal salah satunya thiqah, salah satunya dhaif. Abdullah bin Yazid thiqah, Daud bin Yazid dhaif. Dua-duanya Ibnu Yazid al-Audi. Sehingga sebagian para ulama tawakuf, ya. Kalau saya tidak salah ingat, Syekh Al-Albani rahimahullah taala termasuk yang tawakuf. Tidak bisa menemukan. Syekh Muqbil rahimahullah taala menjazm, memastikan bahwa dia adalah Abdullah bin Yazid al-Audi yang thiqah. Sehingga riwayat ini diterima. Nah, walhasil ini contoh ya kawan. Hadis tentang nah Rasulullah SAW ayyughatti ar-rajulu fahu fi shalah
Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya, talazzum, di dalam salat. Larangan talazzum, ya, pakai cadar menutup wajah dalam salat. Hadis ini juga diperselisihkan, ya, tentang seorang perawi yang meriwayatkan hadis itu. Ada yang mengatakan Hasan bin Zakwan, Hasan bin Zakwan, ada yang mengatakan Husain bin Zakwan, kalau nggak salah. Ya, salah satunya thiqah, yang satunya dhaif. Nah, yang ini terkadang ikhwan menyulitkan. Wallahu a'lamu bishawab. Namun kalau tidak demikian, maka tidak merusak kesahihan dari suatu hadis. Termasuk di antara hadis ini, misalnya hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa sepanjang tahun. Nah, faqad rawahu Muslimun min tariqi Sa'd bin Sa'id bin Qais Al-Madani. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini dari Sa'd bin Sa'id, wa u'illal haditsu bihi, dan hadis ini ya di ta'lil, disebutkan penyakitnya disebabkan karena perawi ini Sa'ad bin Sa'id, lianna al-Imam Ahmad dha'afahu, karena Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini, mendhaifkan perawi tersebut Sa'ad bin Sa'id. Indakum Muslim ya kawan, ya, Sa'ad bin Sa'id didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya tentunya. Sebagian para ulama juga mendhaifkan Sa'ad bin Sa'id ini. Wa hadhihi al-illatu ghairu qadihatin, namun penyakit ini walaupun itu illah namun tidak sampai merusak hadis tersebut. Lianna ba'dal a'immati wasaqahu, karena sebagian para imam mensiqahkan dia. Ya, sebagian ada yang mensiqahkan. Wa li'anna lahu mutabi'an, tambah lagi ada yang menguatkannya. Ada penguatnya. Jadi dia tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Wa iradu muslimin lahu fi sahihi yadullu ala sihhatihi indahu. Dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini melalui jalannya dalam sahihnya menunjukkan kesahihan hadis ini menurut Imam Muslim. Wa annal illata ghairu qadihah, dan bahwasanya penyakit tersebut tidaklah merusak hadis ini. Nah, hadis ini Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dari jalan Ismail bin Ja'far qala akhbarani Sa'd bin Sa'id bin Qais an Umar bin Thabit ibn al-Harith al-Khazraji an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Naam. Abu Ayyub dan Sa'ad bin Sa'id, inilah yang menjadi illah hadis. Al-Imam Ahmad mengatakan dia dhaif, tidak bisa. Namun illah ini tidak sampai merusak hadis, karena kata Syekh Nutsaimin sebagian a'immah mensiqahkan, dalam artinya masih terjadi akhdun warad,
Hingga ada kemungkinan mungkin ya kedudukan hadisnya hasan ya. Karena ada yang menfiqahkan sehingga mungkin turun derajat menjadi hasanul hadis. Misalnya ya, Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan dari Sa'id bin Sa'id ini. Naam. Anggaplah dia dhaif tapi lahu mutabi'. Ada penguat yang lain. Naam. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala masyaallah telah menyebutkan para penguatnya tersebut. Antum bisa lihat dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 950 jilid yang keempat. Naam. Ya. Beliau di sini menukilkan perkataan At-Tahawi bahwa pada asalnya kami tidak menguatkan perawi Sa'ad bin Sa'id dan ahlul hadis berpaling dari riwayatnya Sa'ad bin Sa'id. Namun setelah itu kami mendapatkan ada orang-orang yang mulia yang meriwayatkan hadis ini ya dari Umar bin Thabit dari selain Sa'ad bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Qala wajadnahu qad haddatha bi an Amr bin Thabit Allahu a'lam. Dalam Irwaul Ghalil disebutkan Amr. Ini Umar. Perlu dilihat ini siapa ini ya kawan. Apa dia Amr bin Thabit atau Umar bin Thabit? Yang jelas ada yang meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Thabit, Safwan bin Sulaim. Jadi ada yang menguatkan yang lain. Yang meriwayatkan Safwan bin Sulaim, Zaid, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Abdu Rabbihi Ibn Sa'id Al-Ansari, nah, jadi penguatnya banyak yang menguatkan riwayat Sa'ad bin Sa'id sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, wa anna al-illata ghairu qadihah. Jadi illah ini tidaklah merusak hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan tentang syarat-syarat hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.